Belakangan ini banyak sekali berita tentang PHK massal yang dilakukan oleh startup. Apakah iya masa keemasan startup telah berakhir? Dan apakah memang hanya perusahaan startup saja yang melakukan PHK massal? Atau sebenarnya seperti apa yang terjadi? Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita di konten berita bisnis terkini. Oke, belakangan ini banyak sekali berita-berita tentang PHK massal startup. Apakah benar masa-masa keemasan dari startup telah berakhir? Dan apakah hanya perusahaan startup saja yang melakukan PHK massal? Atau ternyata perusahaan di luar startup juga banyak yang melakukan PHK massal? Itu yang akan kita coba bahas di sini. Sebelum itu, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Anda juga bisa membagikan video ini jika Anda rasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Atau Anda juga bisa menulis di kolom komentar jika ada hal yang ingin Anda diskusikan. Oke, jadi saya coba search ya. Ini saya buat videonya di tanggal 8 Juni 2022, ternyata pun masih banyak sekali berita-berita terkait PHK massal yang dilakukan startup. Ini saya lihat di sini ada dari beritajatim.com, yaitu fenomena bubble burst di balik PHK massal karyawan startup. Kemudian ada dari CNN Indonesia, Menaker soal ramai PHK di startup, cari kerja lain atau wirausaha. Kemudian dari Surabaya.net, musim PHK rame-rame karena startup gagal mengkonversi valuasi jadi revenue. Kemudian dari katadata.co.id, ya, startup pendidikan getol rekrut pegawai, 2 diantaranya kini PHK. Kemudian ada dari CNBC Indonesia, heboh PHK startup, fintech masih memikat hati investor. Kemudian dari Detik, ya, ada badai PHK startup, peran negara diperlukan. Masih banyak sekali nih berita-berita lainnya terkait PHK massal startup. Nah, ini yang coba kita buka ya, saya ambil secara acak aja. Ini kita coba lihat salah satu beritanya, yaitu dari CNBC Indonesia tentang PHK massal 15.000 karyawan startup dipangkas di Mei 2022. Jakarta, CNBC Indonesia, fenomena startup melakukan efisiensi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja, ya, PHK karyawan demi mengurasi biaya operasional tak cuma terjadi di Indonesia tetapi secara global. Jadi ternyata PHK massal ini bukan hanya terjadi di negara kita saja, tapi juga terjadi di luar negeri. Fenomena ini karena startup yang bergantung pendanaan dari investor untuk mengoperasikan bisnis yang merugi, diprediksi akan kesulitan untuk mendapatkan pendanaan segar hingga 2 tahun karena faktor perang Rusia dan Ukraina dan kondisi ekonomi makro global yang dihantui lonjakan inflasi. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ya untuk saat ini. Nanti ada beberapa data-data yang akan saya buka juga. Yaitu menurut berita dari CNBC Indonesia, fenomena PHK massal startup terjadi karena startup akan kesulitan ya mendapatkan pendanaan sampai 2 tahun ke depan karena tadi efek perang Rusia dan Ukraina, kemudian juga ada kondisi ekonomi makro global yang dihantui lonjakan inflasi. Pertanyaan saya adalah, kalau memang terjadi perang Rusia dan Ukraina, kemudian ada tadi kondisi ekonomi makro global yang dihantui lonjakan inflasi, apakah memang hanya startup saja yang kena PHK massal atau perusahaan lainnya juga ternyata melakukan hal yang sama? Kenapa berita-beritanya hanya ada startup aja nih yang kena? Apakah memang benar-benar hanya startup? Oke, kita buka data lagi. Ini saya ketemu berita ya, memang di 14 Desember 2021. Ini dari merdeka.com. Ya, ini survei dari Kemnaker ya. 72.983 pekerja terkena PHK di 4.156 perusahaan imbas pandemi. Ini biar beritanya berimbang ya. Tadi kan saya baca berita-berita startup, ini di luar startup. Kemudian Merdeka.com, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban pemutusan hubungan kerja PHK akibat pandemi COVID-19. Adapun angka ini didapat dari hasil survei baru yang dilakukan Kemnaker pada November 2021 lalu.
Kemudian survei dilakukan di 21 dinas ketenagakerjaan di Snaker dari 34 provinsi ada di Indonesia dengan metode kuantitatif melalui pemberian kuesioner. Dan terdapat 72.983 pekerja mengalami PHK akibat COVID-19, kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ya, hasil survei juga menemukan bahwa terdapat 4.156 perusahaan telah melakukan PHK terhadap karyawan. Ini dilakukan karena kondisi keuangan perusahaan tertekan akibat dampak dari pandemi. Sekali lagi, berita ini sebagai penyeimbang ya dari berita-berita PHK startup. Ternyata ya memang dari 2021 kemarin ya sampai 2022 ini mungkin sudah ada data terbarunya. Bukan hanya startup yang melakukan PHK, bukan hanya startup, tapi perusahaan-perusahaan di luar startup juga ternyata melakukan PHK. Tadi beritanya dari merdeka.com. Ya, jadi yang bisa saya sedikit simpulkan dari dua berita ini atau dari beberapa berita yang kita temukan, fakta pertama yang kita temukan adalah bukan hanya startup yang melakukan PHK. Kemudian fakta berikutnya adalah PHK massal terjadi karena satu akibat dari pandemi. Kemudian yang kedua adalah efek dari perang Rusia dan Ukraina. Yang ketiga adalah dari faktor kondisi ekonomi makro global yang dihantui lonjakan inflasi. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.